nama saya Dwi Laiman. Saya di sini akan menjelaskan tugas ekonomi yang berjudul tentang otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan. A. Pengertian otoritas jasa keuangan atau OJK. Otoritas jasa keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirikan OJK adalah pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Dua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang lalu tidak terulang kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pada dasarnya, undang-undang mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi. Industri lembaga jasa keuangan lainnya berisi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga atau perusahaan jasa keuangan tersebut adalah: 1. Lembaga atau perusahaan penjaminan kredit. Perusahaan peminjaman kredit adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan lembaga atau perusahaan menjamin kredit dimaksudkan untuk membentuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang nomor 2, perusahaan penjaminan infrastruktur. Perusahaan penjaminan infrastruktur adalah persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja sama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. 3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI adalah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Pembentukan LPEI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang keempat, perusahaan pembiayaan sekunder. Perusahaan pembiayaan sekunder. Perumahan adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini PT Sarana Multimedia,
finansial atau biasanya disingkat PTSMF adalah satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didirikan di Indonesia. Yang nomor 5, perusahaan pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk membentuk program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah, melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Yang keenam, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan yang ketujuh, lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. B. Pembentukan status dan tempat kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1. Dengan undang-undang ini dibentuk OJK. 2. OJK adalah lembaga yang didapatkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 2. Pasal 3. A. OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya buku ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, yakni 1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalani fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produksi di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. 2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau konglomerasi telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan rapuhnya stabilitas sistem keuangan. C. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tercapai, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 2. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan terselenggarakannya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. C. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. D.
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.